Daud si anak gembala. Ya. Zaman dahulu kala di Israel ada seorang anak laki-laki bernama Daud. Daud memiliki 7 orang saudara laki-laki. Jadi dia anak paling bungsu, anak ke-8, ya. Daud walaupun masih kecil, walaupun masih remaja, dan walaupun dia anak bungsu, anak paling terakhir lahir, papanya sudah menyuruhnya menjaga hewan ternak mereka, yaitu kambing domba. Itu pun dombanya nggak banyak, 3-5 ekor dia jaga. Ya, Daud adalah anak yang baik. Kalau dia disuruh jaga kambing domba, pergi dia mencari rumput yang hijau. Ya, dituntunnya domba-dombanya, di mana ada rumput yang segar, dia pergi ke sana. Di mana ada aliran sungai, dia pergi ke sana membawa domba-dombanya. Padahal kalau di Israel itu mencari padang rumput sulit, ya. Dia harus pergi jauh-jauh, tapi dia tidak lupa dia membawa yang namanya kecapinya. Sambil jaga kambing domba, Daud bermain kecapi. Dan Daud ini tinggal di sebuah kota yang bernama Bethlehem. Daud ini anak yang pemberani loh. Dia tidak takut kalau datang singa nanti kalau mau menerkam domba-dombanya. Daud akan menghadang, dia punya tongkat. Ya. Kemudian Daud juga orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun dia tidak melihat Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Nanti Daud suka memuji Tuhan, bermain kecapi, ya, sambil dia duduk, dia lihat dombanya, dia jaga dombanya, dia bermain kecapi memuji Tuhan. Dia suka bernyanyi memuji Tuhan. Kemudian kalau dia lihat nanti ada domba yang ada singa yang mau menerkam dombanya, Daud menghadangnya, menyerangnya, ya. Hebat sekali pemberani nih. Kalau kita jangan kita lakukan seperti itulah. Nanti kalau ada singa kita lihat malah kita dikejar singanya. Daud beda. Daud orang yang beda, ya. Dia melihat ada seekor singa mau menyerang kawanan dombanya. Dia menangkap singa itu, ditariknya janggutnya. Ya, lari singanya. Hebat sekali si Daud ini. Dia sudah terlatih, ya. Kemudian suatu hari Tuhan berfirman kepada seorang nabi namanya Samuel, ya. Samuel ini adalah orang yang khusus dipilih Tuhan untuk memberitahukan apa yang menjadi pesan Tuhan, ya. Ada seorang raja di Israel, raja pertama di Israel namanya Raja Saul. Raja Saul ini adalah raja yang tidak taat kepada Tuhan. Ya, kemudian Tuhan tidak mau Saul menjadi raja lagi. Tuhan akan mengganti Saul menjadi raja. Lalu disuruhnyalah Samuel. Samuel sedih sekali kepada melihat si Saul. Samuel bersedih sekali karena ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Saul, pelanggarannya. Kesalahan itu sangat fatal sekali, ya. Saul tidak mempercayai Tuhan sehingga dia melanggar perintah Tuhan, sehingga Tuhan mau menggantikan dia dengan orang lain. Kemudian si Samuel bersedih melihat si Saul. Kenapalah kamu Saul tidak taat pada perintah Tuhan? Kenapa kamu tidak taat? Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel. Samuel, jangan kamu berduka cita, jangan bersedih, kata Tuhan. Pergilah ke rumah seorang yang bernama Isai. Dia di sana, Isai ini adalah orang yang memiliki 8 anak laki-laki itu. Tuhan memberitahu kepada Samuel bahwa dari antara anak-anak Bapak Isai akan dipilih salah seorang menjadi raja. Ya. Oke. Lalu Samuel pergi ke rumah Isai. Dia membawa yang namanya dia membawa korban, dia membawa anak lembu, kemudian dia membawa tabungnya untuk minyak urapan,
Jadi zaman dahulu siapa yang akan menjadi raja harus diurapi oleh seorang nabi Tuhan, ya. Dia pergi ke sana. Kemudian lalu dia pergi ke rumah Bapak Isai, ya. Bapak Isai, mereka orang-orang Israel yang di Bethlehem bilang, "Adakah kedatanganmu membawa selamat?" "Ada," kata Samuel. "Saya datang untuk membawa kabar selamat." Lalu disuruhlah Isai untuk membariskan anak-anaknya karena Tuhan mau memilih dari 8 orang itu 1 orang menjadi raja, ya. Lalu si Samuel lihat anak Bapak Isai yang pertama lewat, ya, bagus sekali, tegap tinggi. Pikir Samuel seperti ini, inilah bakal menjadi raja, ini sudah Tuhan pilih jadi raja. Tapi Tuhan bilang bukan dia, ya. Manusia melihat apa yang di hadapan mata, tapi Tuhan melihat hati. Wah, bukan ini Bapak Isai. Maju yang kedua, lewat lagi yang kedua. Pikir Bapak Samuel ini, wah, udah inilah dipilih Tuhan, bagus sekali ini, tegap sekali. Tuhan bilang bukan dia. Masuk yang ketiga, lewat yang ketiga. Udah inilah, aduh, ini ototnya besar ini. Udah seperti macam tentara. Tuhan bilang, bukan dia. Sampai anak ketujuh, bukan dia. Lalu heran Bapak Samuel, heran Nabi Samuel. Kata Samuel seperti ini kan. "Pak Isai, apakah ini semua anakmu? Udah ini semuanya?" "Ada satu lagi. Satu lagi di padang rumput, sedang mengembalakan kambing domba." "Siapa namanya?" "Daud. Panggil dia dari padang rumput. Sebelum dia datang kita tidak bisa makan." Katanya begitu. Akhirnya dipanggillah si Daud dari padang rumput. Ya, si Daud dipanggil, dia datang, dia masih muda ya, pipinya masih kemerah-merahan. Daud ya, dia masih sangat muda sekali, pipinya kemerah-merahan, lalu dia datang. Lalu apa kata Tuhan? Inilah dia. Bangunlah, urapilah dia. Ini yang dipilih Tuhan. Siapa yang dipilih Tuhan? Adalah seorang Daud. Daud itu orang yang tidak ini ya, walaupun abang-abangnya masuk tentara, papanya membuat 3 orang abangnya ikut masuk tentara Raja Saul. Ya, dia tidak pernah iri sama abangnya. Itulah Daud. Walaupun papanya memperlakukan abang-abangnya lebih bagus daripada Daud. Daud tidak pernah iri, ya. Walaupun dia anak bungsu, biasanya anak bungsu, anak kecil harus di rumah. Ini dia disuruh menjaga kambing domba, ya. Daud tidak marah, ya. Daud tidak benci sama papanya, tidak. Daud tidak benci dengan abang-abangnya, dia tidak iri. Tuhan suka orang yang seperti ini. Lalu Tuhan bilang, inilah orangnya, bangunlah, urapi dia. Karena dia akan dipersiapkan menjadi seorang raja. Ya, kita belajar dari Daud. Daud adalah orang yang sangat suka memuji Tuhan. Daud orang yang suka menyembah Tuhan. Daud percaya kepada Tuhan. Daud mengembalakan kambing dombanya dengan rajin. Dia baik sekali. Walaupun abang-abangnya masuk tentara, Daud tidak iri. Daud tidak benci. Ya, kesukaan Daud adalah dia suka memuji Tuhan. Ya, itu dia. Walaupun dia tidak melihat Tuhan. Lalu Tuhan bilang, ini urapi. Maka dia diurapi menjadi seorang raja. Ya, di istana raja ada Raja Saul. Ya, setelah Daud diurapi menjadi raja, Daud pergi. Dia masih menjaga kambing domba. Ya, tetapi di istana raja Saul dia sering merasa gelisah, hatinya gelisah, pikirannya tidak tenang, ya. Seperti ada yang mengganggunya, dia tidak bisa tenang. Lalu orang melihat, waduh, tuanku raja ini sudah seperti orang gila ya, orang stres. Sepertinya ada roh jahat yang masuk ke Raja Saul. Karena apa? Karena dia sudah apa ya namanya? Dia
dia tidak taat pada perintah Tuhan, dia melakukan satu kesalahan yang sangat fatal, ya. Sehingga para pelayan-pelayan berpikir, wah, kita harus cari orang yang pandai main musik supaya dia bisa masuk ke istana dan menenangkan pikiran Raja Saul. Maka lalu dicarilah siapa yang pintar main musik. Ternyata ada seorang anak muda, anak remaja yang pandai memainkan kecapi, ya. Dia pandai memainkan kecapi, lalu dia dipanggil ke istana Raja Saul. Sehingga pada saat Raja Saul mengalami yang namanya stres, yang mengalami seperti orang yang perasaan gelisah, tidak senang, sehingga Daud dipanggil bermain kecapi, lalu Raja Saul menjadi sangat tenang sekali. Ya, setelah itu, setelah pulang main kecapi dari istana raja, ya Daud pergi lagi mengembalakan kambing domba. Tapi Raja Saul bilang sama ayahnya Daud, ya, Bapak Isai, biarlah si Daud ini sering-sering datang kemari, biar dia datang kemari untuk memainkan kecapi, bagi saya, ya. Sehingga Daud sering datang ke istana untuk bermain kecapi untuk menenangkan Raja Saul, ya. Sudah, setelah itu dia pergi lagi menjaga kambing domba. Suatu hari ada peperangan antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin, ya. Kakak-kakak si Daud, abang-abangnya tadi, ya, mereka ikut berperang bersama tentara-tentara Saul, ya. Kemudian papanya si Daud yang namanya Isai suruh si Daud, coba kamu pergi dulu, bawa gandum, ya, bawa roti, bawa keju sama abang-abangmu, karena abang-abangmu akan berperang melawan tentara Filistin. Ternyata ketika Daud sampai yang namanya di lembah Terbantin, Daud melihat tidak ada orang Israel yang berani untuk melawan orang Filistin. Kenapa? Karena tentara orang Filistin, karena bangsa Filistin itu punya seorang raksasa yang namanya Goliat. Badannya besar sekali, tingginya 3 meter lebih, dari lantai sampai ke tiang, dari lantai sampai ke langit-langit rumah. Tinggi atau tidak itu? Tinggi, ya, dari lantai sampai ke langit-langit rumah ini ada 3 meter lebih dia. Ya, semua orang takut, nggak berani. Kalau dia ayunkan pedangnya saja sudah bisa mati semua orang. Tidak ada yang berani untuk melawan tentara Filistin ini yang namanya Goliat. Lalu si Daud melihat, ya, bahwa nggak ada yang berani maju untuk melawan tentara Filistin. Kata Goliat seperti ini, orang Israel, pilihlah seorang dari antaramu, biarlah dia maju untuk mengalahkan aku. Kalau kami kalah, kalian akan menjadi hamba kami. Tapi kalau kalian kalah, kalian akan menjadi hamba kami. Didengar sama Daud, ya. Kemudian lalu Daud bilang seperti ini, ya. Daud bilang, sayalah yang akan maju untuk melawan Goliat. Tapi abang-abangnya bilang, ngapain di sini anak kecil? Sudah pergi sana, jaga kambing domba. Nggak usah kemari. Saya tahu kamu itu pemberani. Ini Goliat, seorang raksasa. Kamu tidak bisa melawan dia. Dia sudah terlatih sejak mudanya. Dia sudah terlatih untuk berperang. Kamu hanya jaga kambing domba saja. Tidak usah maju, kata abangnya. Didengar sama tentara yang lain. Diberitahu sama Raja Saul bahwa ada seorang anak muda yang bernama Daud mau maju mengalahkan Goliat. Lalu apa kata raja? Apa bisa kamu mengalahkan dia? Kata Raja Saul. Lalu Daud bilang begini, Tuanku Raja, tenang saja. Hambamu ini sudah terbiasa di padang rumput melawan singa, melawan beruang kalau mau menerkam kambing domba hambamu ini. Ya, saya akan maju melawan dia. Oke. Lalu dikasih baju raja, ya, dikasih ketopong raja, dikasih
dikasih pedang sama raja, dikasih, nggak bisa, berat. Daud tidak bisa jalan, pakai baju zirah berat sekali, pakai ketopong berat sekali, pakai pedang berat sekali. Tidak bisa jalan tuanku raja, saya harus melepaskannya. Akhirnya dilepaskannya lah semua peralatan-peralatan perangnya. Kemudian apa yang dilakukan Daud? Daud pergi ke tepi sungai, dia mengambil 5 batu licin, lalu dia datang menghadap tentara Filistin, menghadap yang namanya Goliat. Apa kata Daud? Goliat, engkau datang dengan membawa pedang, tetapi aku datang dengan membawa nama Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan. Ya, akhirnya Daud mengumban batunya, lalu tertancap di dahi Goliat. Akhirnya Goliat mati, ya. Goliat mati. Dan pada zaman dahulu siapa yang kalah dipotong lehernya, ya. Setelah mati dipedang lehernya. Akhirnya tentara Filistin lari ketakutan karena raksasa mereka sudah mati, ya. Kemudian disitulah Jonatan anak raja Saul melihat bahwa ada seorang anak remaja yang pemberani yang mengalahkan Goliat. Sejak saat itu Jonatan dan Daud berpadulah jiwanya, mereka menjadi sahabat, mereka saling mengasihi. Apa yang terjadi dengan Jonatan dan Daud? Ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena ayahnya Jonatan yaitu Raja Saul membenci Daud karena Daud dipuji-puji oleh orang lain. Ya, papanya jadi benci. Ya, Daud dipuji-puji, saya ini seorang raja. Akhirnya Raja Saul merancangkan sesuatu yang jahat. Apakah Jonatan akan memberitahu kepada sahabatnya Daud? Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. See you, bye-bye all. Nice to meet you. Bye. Bye-bye.